Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Gareth Southgate tak beri jaminan tempat bagi Harry Maguire di Piala Dunia 2022. Baru-baru ini pemain bertahan Inggris Harry Maguire mendapatkan cemoohan saat berlaga. Insiden ini membuat Southgate memikirkan posisi sang bek dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2022 di Qatar mendatang. Southgate tidak memberikan jaminan tempat kepada Maguire apabila ia tetap tampil inkonsisten bersama klubnya. Ya, Harry Maguire telah menjadi utama kami selama ini, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa ia dijamin menjadi starter di tim Piala Dunia, kata Southgate dilansir dari Express. Tak ada Cristiano Ronaldo, David Beckham lebih jagokan Lionel Messi juara Piala Dunia 2022. Dilansir dari Mirror, Beckham memiliki 3 jagoan pada Piala Dunia edisi kali ini. Ketiga negara yang diprediksi oleh Beckham bisa menjuarai Piala Dunia kali ini adalah Timnas Argentina, Timnas Brazil, dan Timnas Prancis. Artinya, Beckham memperkirakan Lionel Messi akan mendapatkan trofi paling bergengsi sepanjang karirnya pada tahun ini. Beckham sama sekali tidak menyebutkan nama Portugal dalam kandidat juara Piala Dunia 2022. Ketika Anda memikirkan Piala Dunia, Anda secara otomatis berbicara tentang Brazil, Argentina, dan Prancis, ucap Beckham. Borussia Dortmund tak bisa cegah Erling Haaland pindah ke Manchester City. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke kembali berbicara soal Erling Haaland. Watzke mengaku tidak yakin bahwa pihaknya bisa menahan kepergian Haaland pada musim panas mendatang. Manchester City konon bersedia menginvestasikan 355 juta euro untuk Haaland, termasuk biaya transfer akhir dan biaya gaji. Watzke mengaku hanya bisa pasrah kalau Manchester City datang untuk merekrut Haaland pada bursa transfer musim panas nanti. Saat ini kami tidak tahu hal-hal spesifiknya soal Haaland. Kami tidak dapat mengimbangi secara finansial jika Manchester City mengajukan tawaran, kata Watzke kepada Sport Bild. Chelsea ramaikan perburuan Paulo Dybala. Daftar peminat Paulo Dybala di musim panas nanti bertambah. Sang striker dilaporkan kini masuk dalam radar Chelsea. 90 Minutes melaporkan Tuchel tidak puas dengan performa Romelu Lukaku di mana sang striker kesulitan mengeluarkan kemampuan terbaiknya setelah kembali ke Stamford Bridge. Tuchel juga semakin tertarik merekrut Dybala setelah sang striker bisa bermain di berbagai posisi. Jadi ia dinilai cocok untuk kebutuhan timnya. Tuchel hanya bisa berharap proses akuisisi klub bisa berjalan lancar sehingga sanksi dari pemerintah Inggris bisa cabut. Mikel Arteta diklaim bakal tinggalkan Arsenal akhir musim ini. Mantan pemain Manchester United, Gary Neville memiliki sedikit keraguan soal masa depan Mikel Arteta di Arsenal. Pria yang kini bekerja sebagai pandit itu memprediksi kalau Arteta bakal hengkang pada akhir musim ini. Melihat situasi Premier League saat ini, di mana klub-klub rival punya pelatih seperti Josep Guardiola dan Jurgen Klopp, Neville merasa prestasi Arsenal tak akan bisa lebih baik lagi dari sekedar finish di 4 besar. Itulah pencapaian maksimal Arsenal di mata Neville. Dari situ ia percaya kalau Arteta akan merasa puas dengan kesuksesan menduduki posisi 4 besar dan bakal mencari tantangan baru di klub lain. Disebut Wayne Rooney arogan, ini balasan Rio Ferdinand. Rooney belum lama ini memberikan komentarnya tentang sejumlah mantan rekan setimnya di Manchester United termasuk Rio Ferdinand. Rooney melihat Ferdinand sebagai pemain top yang arogan. Ferdinand kemudian menanggapi komentar Rooney di acara YouTube-nya Five with Five. Ferdinand mengatakan bahwa dirinya dan Rooney memang sering berdebat. Kendati terlibat perang komentar, Ferdinand menegaskan bahwa dirinya tidak punya masalah dengan Rooney. Hubungan mereka sangat baik dan solid. Kami memang selalu berdebat, baik di depan semua orang di Old Trafford atau di tempat latihan, kata Ferdinand.
Premier League berencana kembali terapkan 5 pergantian pemain. Premier League berencana kembali menerapkan aturan 5 pergantian pemain di musim depan. Awalnya kebijakan 5 substitusi dinilai hanya menguntungkan tim-tim besar yang memiliki kedalaman skuad yang bagus. Dilaporkan BBC dan The Times, para klub-klub yang menentang kini mulai mempertimbangkan hal tersebut. Pekan ini para klub kabarnya akan menyetujui penggunaan kembali aturan 5 substitusi di Liga Inggris seperti di Piala FA yang konsisten memakai aturan tersebut sejak pandemi. Perubahan itu diharapkan dapat mengurangi jumlah cedera otot yang menimpa para pemain. Arsenal siapkan kontrak jangka pendek untuk Alexander Lacazette. El Equipe melaporkan Arsenal memutuskan untuk memperpanjang kontrak Lacazette karena mereka terancam kekurangan striker di musim panas nanti. Selain Lacazette, Eddie Nketiah kontraknya akan habis. Sementara Nketiah sudah hampir pasti tidak mau memperpanjang kontrak di Arsenal. Keuangan Arsenal dikabarkan tidak sanggup untuk membeli 2 striker sekaligus, jadi mereka harus mempertahankan salah satu striker mereka, dan Arteta memilih Lacazette untuk dipertahankan karena performanya. Mereka akan mengikat sang striker dengan kontrak 1 tahun. Nantinya akan ada opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Manchester United coba telikung Barcelona untuk transfer Rafinha. Rencana Barcelona untuk mendapatkan jasa Rafinha tidak akan berjalan mulus. Manchester United dilaporkan akan mencoba membajak winger Leeds United tersebut. Tutto Mercato Web melaporkan musim depan MU terancam kekurangan winger kanan. Pasalnya Mason Greenwood masih tidak jelas bisa bermain atau tidak untuk tim mereka. Jadi mereka menilai Rafinha bisa menjadi sosok yang bisa mengisi posisi itu di musim depan. Jadi jika Leeds United tidak terdegradasi, kans MU untuk mendapatkan jasa Rafinha lebih besar ketimbang raksasa Katalunya itu. Juventus putuskan pertahankan Mattia De Sciglio. Mattia De Sciglio nampaknya tidak jadi cabut dari Turin. Sang bek dilaporkan akan mendapatkan kontrak baru dari Juventus dalam waktu dekat ini. De Sciglio awalnya memang mau dijual Juventus, namun langkah itu dicegah oleh Allegri. Allegri masih menyukai sang bek karena ia bisa mengcover beberapa area di pertahanan Juventus. Selain itu, ia selalu memberikan performa yang oke ketika diberi kesempatan, jadi Allegri melihat sang bek adalah pemain yang sangat berguna untuk timnya. Sang bek akan diberikan kontrak berdurasi 3 tahun, namun De Sciglio harus rela potong gaji jika bertahan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!